Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam dari Den Haag, Belanda. Dan kembali lagi bersama Chris di podcast Embassy Talk kali ini. Dan pada hari ini akan ada seorang tamu spesial yang mungkin sahabat diaspora di Belanda udah pada kenal. Sering berlalu lalang di mana-mana setiap ada event promosi Indonesia. Biasanya sosok yang satu ini selalu ada. Udah bisa nebak dong siapa. Kita langsung aja kenalan dengan Atasnya Perdagangan KBRI Den Haag, Bapak Sabat Jannes. Salam dulu. Salam kenal semua. Ya, jadi Pak Sabat ini adalah Atasnya Perdagangan KBRI Den Haag yang udah resmi di sini Sejak bulan Februari tahun 2021, kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Februari 2021, berarti generasi pandemi juga berarti ya? Ya, kita ini salah satu Atasnya Perdagangan yang memang diberangkatkan pas masa pandemi sebetulnya. Masih untung berangkat ya Bang? Masih untung. Karena agak sulit ya, maksudnya di tengah-tengah berbagai protokol, terus kemudian bawa keluarga, ya memang tantangan tersendiri sih sebetulnya. Benar. Dan dulu katanya sempat juga tertunda ya Bang, waktu berangkat sempat mundur. Iya, karena memang ya ada beberapa prosedur administrasi yang harus diselesaikan, kemudian juga ya itu kembali lagi ada protokol, terus kemudian penyesuaian persiapan keluarga ya untuk berangkat ya memang agak tertunda sedikit. Tapi ya alhamdulillah ya bisa sampai di Den Haag dengan selamat. Ya biar akrab manggilnya abang lah ya. Boleh. Biar akrab. Jadi setelah dari 2019 mulai COVID, 2020 sempat tertunda, akhirnya berangkat Februari 2021 dan resmi bertugas. Dan resmi bertugas. Bersama keluarga berarti ya? Bersama keluarga langsung dibawa. Luar biasa. Jadi Pak Sabat ini udah 1,5 tahun di sini. Tapi kan kalau dengar nama Atasnya Perdagangan, wah berarti tugasnya cuma dagang nih sebenarnya. Apa benar tugasnya cuma dagang? Ya selain dagang juga tugas kita sebagai makelar ya. Karena memang utamanya sih mempromosikan produk Indonesia di negara akreditasi kita, dalam hal ini di Belanda, terus kemudian mempertemukan antara supplier di Indonesia, eksportir dengan importir atau buyer di sini. Termasuk bisnis matching. Terus kemudian misi dagang, terus mengundang buyer untuk datang ke pameran di Indonesia. Ya. Selama pandemi kan memang belum ada pameran yang secara fisik, tapi kita tetap berusaha mengundang mereka secara virtual untuk bisa tetap melihat produk-produk Indonesia. Ya, dan udah jelas ya biasanya kalau misalnya berdagangan kan salah satu event yang paling besar di Indonesia itu adalah Trade Expo Indonesia TEI ya, biasanya. Dan betul. itu juga merupakan salah satu tugas dari Pak Adak nih untuk membawa buyer importir dari Belanda untuk datang ke Indonesia dan menghadiri Trade Expo. Tapi sebelum lebih jauh kita ngomongin masalah TEI ke sana, Bang. Siap. Mau nanya-nanya dulu lah. Sebelumnya itu pengalaman bertugasnya hingga bisa menjadi Atasnya Perdagangan itu gimana, Bang? Ya, sebetulnya di KBRI itu kan kita semua merupakan satu rumah ya. Tapi asalnya di Jakarta itu berbeda-beda. Kebanyakan teman-teman yang diplomat itu berasal dari Kementerian Luar Negeri, ada yang dari Kementerian Teknis istilahnya. Nah, kebetulan saya di sini yang dari Kementerian Teknis membidangi urusan perdagangan. Nah, sebelum ditugaskan sebagai Atasnya Perdagangan di Belanda, saya bertugas di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Oke, Ditjenpen, yang salah satu fungsi utamanya adalah bagaimana meningkatkan promosi atau meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara ya. Nah, sebelum di Ditjenpen ini juga saya pernah ditugasin di Milan di kantor Indonesia Trade Promotion Center. ITPC di Milan. Sebelum di Milan, saya juga pernah magang sebetulnya di KBRI Brussels. Oh, Brussels, Belgia. Ya, dulu itu namanya asisten Atasnya Perdagangan, tapi agak berubah nomenklaturnya menjadi magang. Oke. Sekitar tahun 2011. Di Milan itu 2014 sampai 2017. Berarti kalau begitu berarti pengalamannya di luar membidangi luar negeri memang udah malah melintang dari 2011 di Brussels, 2014 sampai 2017 itu di ITPC Italia ya. Dan sekarang 2021 hingga
hingga 3 tahun ke depan, berarti 1,5 tahun lagi Oke. akan bertugas di KBRI Den Haag. Yakin nggak nambah? Ya, tergantung arahan Pak Dubes. Canda. Jadi mungkin sedikit pengetahuan aja kali Bang ya. Ya, Di dunia ini ada kira-kira kalau boleh dikasih roughly lah, ada berapa sih kantor atase perdagangan? yang saya ingat ya itu ada sekitar 41 ya atas perdagangan dan 41 ITPC atau perdagangan dan di ITPC. sekitar 23 atau 25 negara. Saya kurang tahu jumlah pastinya tapi sekitar segitu. 23 atau 25 negara, 40 Iya. sekitar 41 di roughly 20-an negara lah ya. Iya, di sekitar 20-an negara. Oke. Karena ada beberapa negara yang ada atas perdagangannya, ada ITPC-nya juga. Terus kalau perbedaan antara kantor ATDAQ gitu, kantor atase perdagangan dengan ITPC sendiri itu apakah ada perbedaannya? Ada sih, tapi kebanyakan persamaannya. Kalau saya bisa mulai dari persamaannya Siap. dulu ya. Persamaannya adalah bagaimana meningkatkan ekspor produk Indonesia ke negara akreditasinya masing-masing. Terus kemudian bagaimana melakukan promosi agar produk-produk Indonesia bisa dikenal. Itu sama ATDAQ ITPC tugasnya. Tapi untuk atase perdagangan sendiri itu ada tambahan, ya bisa dibilang juga tugas utamanya juga yaitu adalah menjalin hubungan ya dengan pemerintah di sini, dengan regulator di sini agar produk-produk Indonesia itu tidak menemui banyak hambatan ekspornya ke negara tersebut. Jadi kalau misalnya ada produk Indonesia yang tersangkut misalnya di Pelabuhan Rotterdam, itu biasanya customs di Rotterdam itu memberikan notifikasi, terus kemudian eksportirnya juga diberikan informasi bahwa produknya tertahan. Nah, kita selalu berusaha untuk membantu agar produk tersebut bisa dirilis. Iya. Kalau tidak bisa dirilis karena tidak sesuai dengan ketentuan, ya kita membantu agar itu lebih mudah untuk dilakukan reekspor. Oke. Jadi ada sebetulnya tugas utamanya adalah sama-sama promosi, tapi untuk atase perdagangan ada tugas ya semacam Asistensi ya. diplomatiknya juga yang berhubungan dengan kementerian yang terkait di Belanda. Oke. Jadi kalau tadi hasil dari omongan tadi sebenarnya tidak mudah juga sebenarnya ya tugas di sini, udah ngurusin dagang juga. Iya, memang. Maksudnya ekspor impor juga. Iya. Dan sekaligus juga ya tadi bisa diplomasi atau ya Betul. asistensi lah ya kepada para pengusaha Indonesia. Iya. Tapi ini berita baik untuk para pengusaha yang ada di Indonesia. Berarti ada bantuan nih di sini nih setidaknya. Di Belanda, kalau mau masuk ke pasar Belanda ada Pak Atak nih di sini. Siap. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, tadi udah disebut mengenai produk Indonesia, ekspor impor, terus tadi ya membantu rilis barang dan lain-lain. Iya. Sebenarnya kalau untuk kondisi perdagangan Indonesia dan Belanda atau ya gambaran umum lah Bang, mungkin banyak yang belum tahu juga. Iya. Gimana sih gambaran umum tentang Indonesia dan Belanda? Kalau kita lihat dari politik, historis, wah itu udah semua orang udah pada tahu lah udah ya. panjang ya. Budaya udah panjang, makanan ya kita di sini berasal di Indonesia kan. Iya. Gimana kalau dari segi ekonomi? Kalau bisa saya refer dulu ke yang pertama tadi, bagaimana historis perdagangan antara Indonesia dan Belanda itu tidak kalah panjangnya dari sisi politik juga sebetulnya. Banyak saya ketemu dengan importir di sini, buyer di sini. Pas saya tanya sudah berapa lama kamu ngimpor rempah-rempah misalnya dari Indonesia atau mengimpor kopi dari Indonesia. Jawaban mereka ya cukup mengejutkan, dari 150 tahun yang lalu. Wah, ini luar biasa sekali. Ada perusahaan yang berdiri lebih dari 100 tahun aja. Udah luar biasa ya. Luar biasa ya. Apalagi membina hubungan perdagangan, membeli produk dari satu negara lebih dari 100 tahun yang lalu. Benar. Jadi memang sangat panjang ya. Nah, kemudian kalau merefer ke pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan perdagangan Indonesia dan Belanda? Menurut saya, hubungan perdagangan Indonesia dan Belanda itu salah satu yang terbesar ya. Hubungan Indonesia dan negara Uni Eropa lainnya. Total perdagangan kedua negara di tahun 2021 itu sekitar 5,5 miliar US dollar. Itu yang terbesar dibanding misalnya Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan Spanyol. Dan ekspor kita dari 5,5 miliar US dollar itu sekitar 4,7 miliar US dollar.
Di saat yang sama kita mengimpor sekitar 830-840 juta US dollar. Dengan kata lain kita menikmati surplus dagang non migas ya, itu sebesar 3,7 miliar US dollar. Dan itu merupakan salah satu penyumbang surplus Indonesia dalam hal perdagangan internasional dengan Belanda. Maksudnya surplus Indonesia dengan Belanda itu merupakan salah satu penyumbang surplus Indonesia secara keseluruhan ya total. Jadi memang ya seperti yang dibicarakan tadi di awal, kata Bang Sabat tadi udah ngomong di awal, ternyata kalau 150 tahun berarti Indonesia belum merdeka saat itu ya. Mereka sudah mulai berdagang dengan dengan mengesampingkan isu-isu politik dan kolonial di balik itu, tapi setidaknya udah ada perusahaan yang mulai perdagangan saat itu. Betul. 150 tahun yang lalu ya. Iya, dan memang kalau kita lihat sejarahnya ya, Belanda itu kan bangsa pedagang ya. Betul. Dia masuk ke Indonesia juga awalnya kan mencari rempah-rempah ya dari Banda Neira, Pulau Banda sekarang. Dan memang itu melebar gitu usahanya. Selain rempah-rempah itu ada produk karet dan produk turunannya, kemudian kopi. Bahkan kopi itu Belanda yang bawa ke Eropa. Belanda yang bawa dari dari sini, bibitnya dibawa ke Indonesia untuk dibudidayakan di Indonesia. Wah, ini sejarah menarik sebenarnya. Mungkin belum banyak juga yang tahu bahwa biji kopi yang ada di Indonesia berarti. Iya, betul. Jadi perkebunan kopi itu asal muasalnya dari Belanda. Iya. Terus sekarang dia beli lagi dari kita ya. Dan mereka sampai sekarang masih membeli. Nah, kemudian selain kopi kan juga banyak ya yang diimpor Belanda, ada biji kakao, terus kemudian karet dan turunannya, kayu, macam-macam sih sebenarnya. Tapi nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai, kita breakdown mungkin sedikit ya satu persatu. Tadi sempat nyebut ekspor non migas. Kalau dari let's say top 5 lah produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Belanda tuh apa aja, Bang? Di tahun 2021 ya. 2021. Banyak sih memang masih berkisar di produk sawit dan turunannya. Yang terbesar itu di 2021 itu adalah fatty acid, itu sekitar 800 juta US dollar. Kemudian disusul CPO itu sekitar 519 juta US dollar. Kemudian timah unrotin itu sekitar 300 juta US dollar. Terus kemudian ya berikutnya mengikuti aparel, alas kaki, furniture, rempah-rempah, kayu manis. Menarik, ada satu yang menarik dari situ adalah furniture. Jadi memang salah satu produk, bisa dibilang salah satu produk yang difavoritkan oleh Belanda, salah satunya adalah furniture. Betul. Jadi banyak kesempatan saya ketemu dengan importir furniture. Produk-produk furniture ini adalah salah satu dari sekian produk yang justru ekspornya meningkat di masa pandemi. Saat produk-produk lain itu mengalami penurunan, furniture ini meningkat. Kalau tidak salah itu sekitar 7%. Peningkatannya. Saya tanya sepanjang 2021. Sepanjang 2020-2021. Saya tanya ini kenapa bisa meningkat? Menurut importir di sini, karena di masa pandemi itu banyak dilakukan work from home, dan orang Belanda kan senang berlibur ya. Kalau mereka tidak bisa berlibur, berarti kan ada spending yang belum mereka gunakan. Dan kebetulan mereka banyak bekerja dari rumah, mereka ingin membuat rumah mereka itu lebih nyaman dengan cara ya merenovasi ruangannya, atau dia ada bikin satu ruang kerja tersendiri di rumahnya, beli furniture apa segala macam. Jadinya ya itu spending yang harusnya dihabiskan untuk vakansi ya kalau di sini, mereka manfaatkan untuk membeli furniture. Dan produk Indonesia adalah produk furniture Indonesia adalah salah satu yang sangat diminati di konsumen Belanda. Berarti mereka membawa liburan mereka ke rumah ya? Bawa liburan. Nggak bisa. Jadi daripada nggak bisa ke Bali, ya udahlah dia beli ukiran Bali. Iya, uangnya masih ada gitu. Jadi ya udah kita beli furniture aja. Kalau berdasarkan mungkin sedikit kembali sedikit, kalau misalnya kita ngomongin turunan sawit kan ya, kita udah tahu lah penghasil sawit di mana aja dan yang lain-lain. Tapi kalau furniture tuh saya sedikit tertarik. Dari asal mana aja kalau emang sempet tahu, Bang Sabat? Ya,
furniture misalnya dalam artian produk-produk mebel itu memang banyak dari Jepara ya. Jepara ya. Ada satu di di dekat Almere. Itu dia banyak mengimpor juga dari Jogja. Kalau misalnya produk-produk rotan misalnya itu banyak diimpor dari Cirebon. Bahkan ada satu importir Belanda yang sangat besar, menguasai sekitar 33% pasar di Eropa. Itu dia sampai investasi di Cirebon, buka pabrik. Jadi dia bikin produknya di Indonesia karena lebih dekat dengan bahan bakunya. Iya, kan? betul. Dia bisa sebagai eksportir, bisa sebagai importir karena antar dua perusahaannya ini aja, dan dia pasarkan di sini. Oke, berarti memang potensi pasar di Belanda, khususnya produk-produk Indonesia, pemahaman saya berarti ini sebenarnya kan berarti produk-produk mebel yang sifatnya ya tradisional, etnik, dan juga modern, tapi yang berasal dari bahan alami yang ada di Indonesia gitu, rotan tadi dan lain-lain. Berarti potensi pasar untuk produk-produk yang sifatnya tidak kekinian juga masih tinggi ya di sini. Justru ya ada satu yang menarik yang saya temui di sini, produk-produk furniture yang rustic, yang berasal dari kayu, misalnya kayu bekas lemari sebelumnya diolah lagi, masih kelihatan gitu ya. Kekunoannya ya. Tradisionalnya itu di recycle kembali sehingga menjadi furniture yang rustic. Itu pasarnya cukup besar juga di Belanda. Karena kalau kita pergi misalnya ke kayak semacam kastil gitu atau rumah-rumah besar, itu cocoknya diisi furniture yang rustic seperti itu, nggak yang modern sebetulnya. Iya, karena memang Belanda banyak tempat-tempat yang sifatnya masih mereservasi gedung-gedung tua, bangunan-bangunan. Jadi cocok lah ya kalau dimasukin ke dalam ke situ gitu barang-barangnya. Betul. Jadi buat para pengusaha di Indonesia nih udah mulai ada bocoran dikit-dikit nih, tapi kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai apa aja sih. Mungkin setelah ini kita akan ngomongin mengenai potensi pasar apa aja nih Bang. Tapi sebelum itu kita minum dulu deh. Silakan diminum dulu sambil kita berpikir lagi kira-kira apa sih yang mau kita bahas. Jadi silakan diminum dulu. Ini salah satu yang kita ekspor juga sebenarnya banyak ke Belanda, kopi. Ya, meskipun ke Belanda itu di tahun 2021 nilai ekspor kita sekitar 6,5 juta US dollar ya. Kalau dibandingkan dengan orang Belanda yang banyak minum kopi sekitar 4 cangkir sehari. 4 cangkir. Itu tergolong sedikit ya. Itu karena port of entry-nya produk-produk kopi itu nggak banyak melalui Rotterdam atau Amsterdam. Mereka banyak melalui Hamburg atau Antwerp karena di situ banyak roaster. Populasi roaster kopi di Eropa itu banyak di situ. Ya, tapi peminum kopinya itu banyak di Belanda. Dan ini kopi dari Indonesia juga kan? Iya, kayaknya ya, nggak tahu, pokoknya ngambil di situ aja ya. Ada di situ Pak. Pokoknya kalau di KBRI itu pasti produk Indonesia. Mantap. Jadi kalau mau ngerasain produk Indonesia, silakan KBRI bilang minta kopi sama Pak Atta. Mampir aja. Nah, sesuai janji nih Bang, udah selesai ngopi. Sekarang kita kasih bocoran deh Bang, buat teman-teman pengusaha atau yang punya punya keinginan jadi pengusaha untuk menjadi eksportir. Kan mungkin juga salah satu tugas yang tidak tertulis, unwritten tasknya adalah mengembangkan bibit-bibit pengusaha ya, talenta-talenta muda, talenta-talenta diaspora yang bertalenta. Siapa tahu mereka bisa menjadi pengusaha yang pastinya memberikan kontribusi bagi Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Kalau untuk peluang pasar Bang, tadi udah ngomongin kopi. Tadi kan kita sempat terhenti sedikit saat lagi ngomongin titik masuk kopi. Nah itu sebelum kita lebih lanjut ngomongin peluang pasar, satu pertanyaan deh Bang. Kenapa Belanda? Jadi itu yang tadi saya sampaikan di awal. Belanda itu salah satu yang sangat menarik buat saya di Eropa. Selain ekspor kita yang terbesar ke Eropa adalah ke Belanda. Belanda itu kan negara pedagang. Jadi kebanyakan yang mereka impor dari Indonesia itu nggak mereka konsumsi habis di dalam negeri. Sebagian besar, mungkin bisa 70%-nya itu diekspor lagi ke negara Uni Eropa lainnya. Karena setelah masuk ke Belanda kan sudah bebas dia ke member state EU yang lainnya.
Yang kedua adalah Belanda itu merupakan pintu gerbang produk Indonesia untuk masuk ke Eropa. Kalau kita hanya menyasar pasar Belandanya sendiri sih nggak terlalu besar ya. Yeah. Populasi cuma 17 juta, tapi kita bisa ngelihat yang bigger picture-nya, bigger market-nya, yaitu Uni Eropa. Eropa sendiri itu populasinya sekitar hampir 450 juta orang, dengan GDP sekitar 36.000 US dollar. GDP tinggi berarti kan daya belinya juga tinggi. Tinggi, betul. Kemudian di Belanda itu banyak terdapat apa ya istilahnya distributor atau penjual produk makanan dan minuman Asia. Nah, Indonesia kan memang di Belanda banyak masuk ke retailer-retailer Asia ya, dan populasinya itu banyak terpusat di either di Amsterdam atau di Den Haag. Dan yang paling penting menurut saya di Belanda itu ada diaspora Indonesia atau orang-orang yang memiliki keturunan orang Indonesia atau memiliki keterikatan dengan Indonesia. Itu survei terakhirnya itu sekitar 10% dari jumlah populasi. Jadi sekitar 1,7 juta orang, termasuk itu student, terus kemudian WNI yang bekerja di sini. Otomatis kalau populasi Indonesia besar di satu negara, apa istilahnya captive market kita juga besar, karena mereka otomatis kenal lah dengan produk Indonesia, rindu untuk makan makanan Indonesia. Itu bisa menjadi peluang pasar tersendiri. Belum Itulah lagi Belanda. Belum lagi kan kebiasaan orang Indonesia itu habis masak lebihan kasih ke tetangga. Nah, nanti jadi tertarik gitu ya. Jadi wah ini sate. Tapi sebenarnya bukan cuma orang Indonesia aja ya. Maksudnya saya beberapa kali ketemu dengan importir, mereka tahu yang namanya gado-gado. Iya, betul. Bahkan teman-teman yang di Belanda mungkin tahu pindah saus. Pindah saus, betul. Bumbu pecel, bumbu Kacang sate. saus. Itu udah sangat dikenal oleh orang-orang Belanda di sini. Malah udah hampir menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya gitu. Iya, dan berapa kali saya coba di restoran Belanda di sini. Itu menunya ada sate ayam, ada soto. Jadi ya itulah kenapa Belanda, karena ya peluang kita, potensi kita sangat besar ya. Iya. Di Belanda ini. Ngomongin restoran, Bang. Ya. Udah pernah nyobain namanya broce rendang belum, Bang? Broce rendang pernah lihat tapi belum pernah coba. Maksudnya lihat di menu ya. Tapi belum pernah coba. Itu mungkin bisa harus dicoba. Silakan dicoba. Pak Kris sudah pernah? Sudah pernah tapi tidak menarik. Kalau rendang itu gimana ya? Rendang kan harus pakai nasi. Identiknya kan dengan nasi putih panas gitu ya. Tinggal dicampur makan pakai tangan. Itu sama kayak makan Indomie mie kemasan dari Indonesia. Iya. Itu pakai telur. Pakai telur. Campur nasi lebih enak lagi tapi itu udah senyawa. Udah senyawa, nggak bisa diapa-apain. Diganggu-gugat lagi. Nggak bisa, kalau itu tiba-tiba dikasih sama steak kayaknya agak-agak aneh gitu kan. Jangan lupa ditambah kerupuk kulit. Oh, harus ya. Oke, Bang. Jadi kita kembali ke yang tadi, bocoran tadi nih. Iya. Peluang pasar, barang-barang apa yang kira-kira potensial untuk masuk ke Indonesia? Iya, tadi udah untuk Indonesia, sorry, untuk masuk ke Belanda. Ya udah kita ulas ya sebagian. Ini mungkin yang UMKM ya, karena kalau CPO itu kan industri-industri besar ya. Kebanyakan sih yang potensial itu makanan dan minuman. Pengamatan kami itu terakhir itu peningkatan untuk ekspor makanan dan minuman dari Indonesia ke Belanda itu sekitar 21%. Oh, tinggi ya. Dan itu adalah salah satu produk yang juga memang meningkat di masa pandemi. Terus kemudian yang saya amati meningkat itu charcoal, arang. Terutama saat summer ini, Pak Kris. Oh, banyak bakar-bakaran. Betul, banyak yang barbekyuan di luar. Nah, itu kan perlu menggunakan arang, baik arang kayu maupun arang kelapa ya, dari tempurung kelapa itu briquette. Itu juga sangat besar juga potensinya. Kemudian rempah-rempah ya, itu ada peningkatan sekitar 21-22%. Terus kemudian ini desiccated coconut yang ya biasa buat taburan di atas cake gitu, itu meningkat juga. Jadi banyak sekali memang produk-produk kita yang memiliki potensi besar dan tidak mengalami kendala kendala ada ya, misalnya logistik yang mahal, terus kemudian susah mendapatkan kontainer. Tapi despite of hambatan seperti itu, ekspornya itu meningkat. Ini kan menarik untuk di anomali ya. Anomali kebanyakan kalau transport itu makin mahal, ekspornya itu biasanya turun.
Nah, ini enggak. Mungkin juga salah satu faktor pendukungnya, Bang. Karena banyak orang-orang Belanda atau mungkin diaspora Indonesia yang nonton YouTube-nya KBRI, Bang. Itu ada cara-cara masak Indonesia. Itu bisa juga. Bisa juga jadi hotel dan Indonesia. diaspora kita di sini aktif ya, maksudnya. Aktif. Konten-kontennya itu yang menampilkan keseharian. Betul. Gitu. Cara bikin rendang bagaimana, terus kemudian bikin soto gimana, dan itu tentunya memancing orang untuk coba sendiri, masak sendiri di rumah. Benar. Dan otomatis jadinya mencari produk-produk Indonesia. Iya. Dan memang salah satu ya, kita nggak bisa ngomong bahasanya nggak boleh, mungkin nggak bisa berkah ya, tapi hal positif yang kita ambil dari pandemi salah satunya adalah kreativitas orang bertambah, Bang. Betul sekali. Jadi yang selama ini main beli. Betul. Tapi itu juga justru menarik, salah satu yang menarik tadi dari yang disampaikan. Pandemi itu kan banyak restoran yang terganggu ya saat itu ya. Iya, memang kelihatan sekali kok di Belanda ini. Tapi sebaliknya justru beberapa produk yang terkait dengan F&B produk itu justru meningkat. Iya. Tapi kalau masalah hambatan logistik ya hampir di seluruh dunia merasakan hal yang sama ya. Hampir semua negara sih. Itu ya, bahkan bisa dipastikan seluruh negara sepertinya melakukan terjadi hal yang sama. Tapi syukur sampai sekarang bagus masih ya neraca perdagangan kita dengan Indonesia dan Belanda sampai saat ini. Surplus ya. Dan surplusnya itu meningkat. Itu memang luar biasa. Memang luar biasa sekali ya hubungan kita dengan Belanda ini. Jadi memang mungkin karena banyak wisman asal Belanda yang nggak bisa ke Belanda ya, akhirnya udahlah cobain di sini aja deh, di Indonesiain lah di sini. Betul. Dan beberapa counterpart kami juga setiap misalnya ya kalau kita ajak bertemu di kantor atau ini bilangnya ya ini kita kan lagi work from home, nggak bisa work from office, tapi saat yuk kita ketemu atau ngobrol di restoran Indonesia itu kebanyakan iya. Dan mereka tahu gitu milih menu apa, rendang, sate. Ya, mereka udah sangat familiar. Yang khasnya udah tahu ya. Iya, dan ini native Belanda ya. Tuh, jadi memang makanan Indonesia itu memang udah favorit banget. Ini udah approved by Atas Perdagangan yang tahu banget konsumsi orang Belanda ya. Kurang lebih emang risetnya salah satunya itu ya. Iya, betul. Oke, Bang, kita sekarang karena makin asik nih, kayaknya enak kalau minum dulu nih. Kita ngopi lagi. Nah, abis ngopi itu biasanya lebih cemerlang, lebih tajam pikirannya, lebih bisa terbuka lagi contekan-contekannya. Karena pasti banyak ya, Bang, yang nanya ya khususnya yang nanya ke Atdak kali ya, gimana sih cara masuk ke pasar Belanda? Betul. Karena udah ngeliat potensi pasarnya ada, peluang pasarnya juga masih terbuka luas. Betul. Tapi kalau syaratnya gimana, Bang? Untuk masuk ke pasar Belanda dulu deh sebelum Uni Eropa. Nah, ini yang menarik sih sebetulnya. Peluang pasar itu besar, potensi itu besar di Belanda. Tapi ya potensi yang besar itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Salah satunya adalah standar dan regulasi teknis. Sebetulnya untuk seluruh Uni Eropa itu sama, sebetulnya persyaratannya, ketentuannya itu sama. Tapi ya itu kembali lagi ke hal yang non teknis ya, karena mungkin customs di Belanda itu lebih kenal, tahu lah misalnya bumbu pecel itu dari Indonesia, mungkin ada semacam istilahnya kemudahan lah, karena dia tahu produknya yang penting sesuai dengan persyaratan, labelingnya sesuai, ya itu lebih mudah masuk. Dan itu banyak ditemui hambatan di negara Uni Eropa yang lainnya, tapi standar sama, persyaratan sama. Nah, apa yang harus diperhatikan itu biasanya ya, konsumen di Eropa itu dia lebih senang terhadap produk-produk yang natural ya. Dan sekarang trennya bergeser lebih jauh lagi ke produk-produk yang vegan. Populasi vegan di Eropa itu semakin lama tuh semakin besar, semakin tinggi. Kalau misalnya daging ada yang vegan ya, vegan meat yang terbuat dari nangka misalnya, yang rasanya mirip-mirip daging. Nah, itu bisa menjadi salah satu perhatian teman-teman eksportir juga untuk bisa dieksplorasi. Terus kemudian produk-produk yang organik ya. Ini memang
belum menjadi satu technical regulation, lebih kepada permintaan dari buyer atau konsumen di sini, private standar lah. Wah, ini yang namanya bocoran-sebocoran-bocorannya nih. Tapi apabila kita sudah mendeklar produk kita itu organik, ya dia harus punya sertifikat organik. Oke. Dan proses produksinya juga tidak boleh ada bahan-bahan kimia. Nah, terus kemudian salah satu yang banyak diminta juga oleh konsumen di sini adalah produk yang bersertifikasi fair trade. Fair trade. Jadi, jadi produk tersebut apabila sudah ada sertifikat fair trade, itu sudah mencerminkan kepada konsumennya bahwa produk itu diproduksi dengan berkeadilan gitu. Istilahnya ada premium price yang dibayarkan, dan sebagian keuntungannya itu mengalir sampai ke petani. Ke petaninya, betul. Either di Indonesia atau di negara-negara lain gitu, untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kemudian technical regulation yang ada di Eropa itu yang wajib itu ada dalam EU Directive ya. Dibagi menjadi 2 bagian besar. Untuk produk makanan dan minuman itu diatur dalam General Food Safety. Semua produk-produk makanan minuman itu harus memenuhi ketentuan dalam aturan tersebut. Untuk selain makanan dan minuman itu diatur dalam EU General Product Safety. Jadi dari sisi keamanan produk tersebut, misalnya ini meja atau kursi lah misalnya, itu terkadang itu harus ada CE markingnya bahwa saat dipakai kursi tersebut itu nggak akan patah atau nggak reot gitu ya. Reot atau ada paku yang ini yang bisa melukai si penggunanya. Itu sebetulnya 2 aturan besarnya. Tentunya di bawah EU General Food Safety ini atau Food Safety Law lah kalau bisa kita bilang, ada peraturan yang lebih detail lagi. Misalnya untuk komoditi pala ya, itu tidak diperkenankan adanya kontaminan, atau kalau misalnya masih diperbolehkan aflatoksin ya misalnya, itu harus di bawah 10 ppb. Nah, hal-hal tersebut yang perlu lebih detail diperhatikan oleh teman-teman. Dan ada satu website yang sangat berguna ya, karena Uni Eropa ini memang sangat transparan ya kalau kita amatin. Yang sangat berguna untuk teman-teman eksportir itu ada 2, yaitu cbi.nl. Di situ teman-teman bisa melihat potensi pasar produk tersebut apa, peraturannya apa. Dan ada satu lagi access to market. Jadi di situ bisa dilihat peraturan-peraturan detailnya seperti apa. Misalnya kita mau ekspor mainan anak, itu bisa dicari direktifnya yang berkenaan dengan mainan. Itu di bawah EU General Product Safety, tapi ada direktifnya lagi. Nah, itu bisa dipelajari langsung sih sebenarnya. Jadi ada 2 website tuh yang jadi kuncian ya sebenarnya, kuncian cbi.nl dan access to market. Access to market.nya .eu. Oke. Jadi dicatat tuh cbi.nl atau cbi.nl dan access to market.eu. Kalau masih bingung, googling aja. Pasti ada. Pasti muncul. Pasti muncul. Nanti biar tambah nggak bingung, nanti kita taruh di website KBRI juga. Biar gampang nyarinya. Jadi itu bocoran, udah peluang pasar, udah sejarah, riwayat, biografi. Wah, biografi Pak Atdak, Bang Sabat ini juga udah. Sekarang sebelum kita nutup Bang, ada nggak sih Bang pesan yang mau disampaikan kepada para pengusaha, baik itu yang ada dalam negeri di Indonesia ataupun yang sekarang misalnya ada di Belanda, karena bisa aja yang ada di Belanda siapa tahu mereka bisa mau jadi importir, bisa juga kan? Iya, bisa juga. Sebetulnya ya itu ya, memang di masa-masa pandemi kemarin banyak sekali pengusaha yang apa istilahnya menemui kendala ya. Tapi pesan saya jangan menyerah, tetap semangat untuk bisa melakukan ekspor, baik bukan hanya ke Belanda saja tapi juga ke negara-negara lainnya. Karena di balik hambatan-hambatan itu saya yakin pasti ada peluang-peluang seperti tadi yang saya sampaikan terkait produk furniture, pasti ada peluangnya.
dan bagaimana kegigihan kita aja untuk mencari celah itu, mencari peluang itu. Nah, kalau buat teman-teman yang masih ingin menjadi istilahnya calon eksportir ya, ingin menjadi eksportir, banyak sekali sebetulnya resource yang bisa kita manfaatkan. Seperti tadi ada website, seenggaknya untuk mendapatkan gambaran lah. Saya kalau mau ekspor apa misalnya makanan minuman atau mau ekspor rempah, mau ekspor kopi, itu semua ada informasinya. Ya memang masih dalam bahasa Inggris ya, tapi kan kalau kita mau jadi eksportir kan ya memang harus belajar ya bahasa Inggris. Itu bisa teman-teman dapatkan infonya. Tapi kalau mau yang lebih detail, lebih teknis, bisa menghubungi kami. Misalnya, Pak, saya ada ketemu dengan buyer di Belanda. Nah, dia tertarik dengan produk saya. Tapi saya ragu, Pak. Dia ada nggak perusahaannya? Ada nggak kantornya? Bisa tolong bantu cek. Nah, itu baru ke kita. Gitu. Tapi kalau cuma ingin tahu in general, ya boleh juga ke kita. Karena kita di KBRI juga aktif melakukan market brief, market intelligence. Ya nggak banyak ya Pak Kris ya, mungkin cuma 3 atau 4 tiap tahun. Bisa minta info juga ke kita. Kalau kebetulan memang produknya cocok, kita bisa share. Seenggaknya bisa menambah knowledge ya, pengetahuan sebelum benar-benar memulai ekspor. Jadi ada gambarannya gitu. Nah, kalau misalnya ada permasalahan nih teman-teman yang sudah mengekspor, kadang-kadang juga ada sih importir yang nakal gitu ya. Produk sudah sampai, tapi ada aja alasannya untuk menunda pembayaran, misalnya bilang kualitasnya nggak sesuai. Tapi kalau teman-teman yang dari Indonesia ke Belanda kan cukup ini juga ya, costly ya, bisa hubungin kita. Kita coba temui importirnya apa masalahnya, nanti bisa kita jembatani. Kira-kira itu aja. Yang bisa kita infoin sekarang. Dan satu lagi mungkin Bang, kira-kira ada tadi kan udah bilang silakan kontak aja. Gimana cara kontaknya? Paling mudah di Belanda ini kita email. Ya, karena kan memang cukup banyak juga yang masuk ya ke kita pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita layani dengan metode FIFO ya, first in first out. Mana yang duluan itu kita layanin sampai dengan pertanyaan inquiries Bapak Ibu. Jadi di email ke trade@indonesia.nl. Mungkin nanti bisa di ini ya. Nanti Pak, bisa ditulis di bawah di link YouTube-nya atau nanti bisa dimunculin tulisannya di bawah ini gitu misalnya di bawah ini. Trade@indonesia.nl. Trade@indonesia.nl. Apa aja yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bisa di email, nanti akan kita respon. Dan itu langsung direspon oleh Padak nih. Siap. Langsung Bang Sabat akan merespon langsung. Satu tim lah, ada satu tim yang akan merespon. Yang cuma satu orang gitu, masih satu tim satu orang. Ya begitulah. Oke deh Bang. Yes. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih. Jadi udah banyak banget insights ya kalau kita bilang, kalau dibilang tadi menelurkan 4 polisi, market brief, market research dan lain-lain segala macam. Itu sebenarnya semua itu bisa disimpulkan di hari ini. Jadi peluangnya ada, syarat masuknya gimana, terus kontak Bang Sabat itu gimana, sampai dengan latar belakang Bang Sabat ada. Jadi kalau di luar nanti ketemu orang, Bapakin dulu ITPC di Roma ya, di Italia, di Milan ya. Wah bisa jadi nih. Bisa. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Sabat atas waktunya. Terima kasih Pak Kris atas kesempatannya. Sukses selalu dan semoga makin banyak lah, makin mampu meningkatkan ekspor Indonesia. Amin. Sekian edisi podcast Embassy Talk hari ini. Kita bertemu lagi lain kesempatan. Kris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.